sambal baladonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat TKM dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi di rumahnya Pak Sapuan Hadi. Juragannya sekarang keripik tempe awalnya ini, sekarang sudah ke ruko, kemudian apalagi. Jadi kita nanti sama-sama kita dengarkan apa ceritanya sehingga beliau ada setahu saya 4 tahun 5 tahun yang lalu saya kesini hanya tempe, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi kerupuk, kemudian ubi ungu tambah dengan singkong. Luar biasa Pak Hadi, tapi semangatnya yang luar biasa, patut diacungkan jempol. Oke, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hadi, apa kiat-kiat suksesnya dan apa kendala-kendalanya akan kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Sapuan Hadi. Ya. Saya ingin tanya-tanya tentang tempat nanti ya. Di mana sih tempatnya usaha keripik ini Pak? Tempat di Dusun Sangyang, Desa Langko, Kecamatan Nisar, Kabupaten Lombok Barat. Kalau dari Swete itu arahnya kemana saja Pak? Dari arah Swete los ke utara, dari perempatan Swete terus nyampe perempatan di rumah sakit jiwa pertama itu langsung ke belok utara lagi, kira-kira dari rumah sakit jiwa 3 kilo lah dari rumah sakit jiwa ke Dusun Sangyang ini, lebih 3 kilo lah. Jadi tidak belok-belok gitu? Dah di rumah sakit jiwa itu ke paling tak 1 kilo. Di ada pertigaan Trap, Dusun Trap namanya, di pojok Alfamart itu langsung belok kiri. Nah, belok kiri lolos ke Desa Segerongan namanya. Langsung menuju ke utara Desa Duman. Nah, dari Desa Duman itu ada pelang Pondok Pesantren Darun Najah, belok kanan lagi. Dari Desa Duman kurang lebih 1 kilo dari namanya Dusun Sangyang itu. Oh gitu ya Pak ya. Nanti kalau pakai Google Map bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian berapa, kalau dihubungi berapa nomor teleponnya Pak yang bisa dihubungi? Nomor HP saya 087 865 935 707. Baik Pak Sapuan, jadi saya mau tanya ini, bagaimana awal mulanya Pak Sapuan berusaha ini? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman KM yang lain Pak. Awal mulanya saya mendirikan usaha ini karena di sini di Dusun Sangyang ini kebanyakan rata-rata buruh bangunan, kuli bangunan. Nah, saya sendirilah, kebetulan istri saya dari Abian Toboh, di sana dia mempunyai usaha tempe namanya. Nah, mempunyai usaha tempe. Nah, dari sanalah saya belajar untuk membuat tempe. Awal mulanya tuh saya membuat tempe. Nah, setelah itu saya olah menjadi keripik tempe. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar.
saya olah tempe itu menjadi krepek tempe. Hanya saya mempunyai karyawan juga yang tadinya saya sendiri sama istri yang bekerja. Alhamdulillah dari tahun 2015 saya menggeluti usaha ini sampai alhamdulillah saya mempunyai karyawan. Ya, karyawan saya tidak jauh lah, dalam arti tetangga-tetangga saya ini saya pekerjakan. Seperti saya sampaikan tadi, tadi kan rata-rata di Dusun Sanga ini menjadi kuli bangunan. Nah, alhamdulillah sekarang dari tahun 2015 itu bukan tempe saja yang saya produksi. Sekarang ada krepek singkong sama krepek ubi ungu namanya, sama ini krepek tempenya ini sama kerupuk kulit. Kerupuk kulit di samping yang 5 produksi ini saya mempunyai karyawan sekarang 15 orang yang saya bisa memperkerjakan. Dan alhamdulillah bukan saya saja yang dulunya rata-rata dia bekerja di saya, sekarang dia yang karyawan saya udah bisa juga memiliki usaha ini. Yang dari krepek singkong yang dulunya karyawan saya, ya alhamdulillah sekarang dia bisa mandiri seperti saya saat sekarang ini. Karena apa? Kita pemasarannya tidak terlalu jauh lah, dalam arti masih kisaran Lombok inilah. Lombok Tengah, Lombok Timur, sama Lombok Utara, sama Lombok Barat, dan wilayah Kota Mataram juga. Bahkan kita sudah masing-masing mempunyai langganan tersendiri. Bukan berarti kita sambil mengambil langganan yang tadinya karyawan saya, tidak. Tapi sekarang kita sudah masing-masing mempunyai langganan sendiri, baik itu dari orang Lombok Tengah maupun Lombok Timur dan Kodia Mataram. Baik Pak Hadi, saya ingin mengetahui, dulu kan coba-coba ini ya, dari tempe kemudian diolah menjadi keripik. Ini awalnya berapa sih modalnya Pak Hadi itu? Modal pertama saya hanya memiliki uang 500.000 untuk membuat krepek tempe ini. Dalam arti kita olah menjadi krepek tempe, hanya saya mempunyai modal usaha 500.000 yang pertamanya dulu tahun 2015 itu. Terus sekarang berkembang jadi berapa modalnya? Ya alhamdulillah bisa mencapai jutaan lah. Baik itu kita dari krepek singkong maupun krepek ubi ungu dan krepek kerupuk kulit ini. Nah, kemudian gini Pak Di, kan pemasarannya sudah sudah ke mata 10 Lombok lah. Ya. Saya dengar pernah sampai Sumbawa itu, gimana ceritanya Pak Di? Ya, kemarin kebetulan ada sales saya dari Gunung Sari. Dia mempunyai langganan ke Pulau Sumbawa, Bima Dompu. Tapi semenjak dia sakit, sampai sekarang dia tidak pernah lagi untuk saya ngantarkan barang ke sana karena dia sakit kan. Nah, karena dia mempunyai langganan tersendiri, kita tidak tahu langganannya di sana, makanya kita berhenti untuk ngantar ke sana. Pak Sapuan, saya kok manggilnya Pak Hadi aja, lupa saya. Pak Sapuan Hadi namanya ya. Hadi. Oke. Karena ada pengusaha serbat itu namanya Abdul Hadi. Ya. Nah, saya kok terngiang-ngiang di sana. Kayak Pak Sapuan, saya mau tanya ini sekarang. Kan ada yang memproduksi karyawannya, berapa jumlahnya? Sekarang yang memasarkan sales ya? Nah, itu berapa banyaknya? Nah, sales saya yang masih tersisa, selain dari teman-teman yang sudah saya rekrut dulu, semenjak dia sudah istilahnya
memproduksi sendiri karyawan-karyawan saya yang dulu itu. Nah, saya menjadi sekarang ada juga alhamdulillah sales saya yang baru, ada yang pakai sepeda motor dari dusun kita sendiri masih ada. Berapa orang tuh? Yang dari dusun sendiri? Saya sendiri, termasuk saya juga, sama ada 2 orang. Yang dari dusun Kediri dia pakai sepeda motor, itu sales saya. Ya. Dan ada juga dari dusun Mapak, itu dia pakai mobil. Itu satu hari krepek singkong aja dia ambil 300 bal, 300 ini satu hari. Yang satu ini 1 bal ya, yang Pak Sapuan pegang ini 1 bal namanya. Iya, bal ya. Ini dia butuhkan sama saya, orang dengan sales saya dari Mapak itu, dusun Mapak itu 300. Yang balat yang ini merah 150, sama yang ini 150. Itu per hari. Ya. Yang minta sama saya. Dia order sama saya. Nah, terus dan krepes tempe 100 bal satu hari, sama ini 50 bal. Terus kerupuk 100 bal satu hari. Dia order sama saya. Selain itu juga ada dari BTN Blencong, dia pakai mobil juga. Itu sales saya sekarang tetap dia ngambil 100 bal satu hari. Oke. Kalau singkongnya Pak semuanya dari Lombok Utara. Saya beli dari Lombok Utara, tapi dia datang bawa ke sini. Jangan nganterin saya ke sini. Iya. Jadi Pak Sapuan ya, mohon maaf ini saya selalu memanggil Pak Hadi nih. Jadi sekarang Pak Sapuan ya. Jadi dari Lombok Utara. Berapa setiap harinya Bapak menyediakan bahan baku singkong ini, Pak? Kalau singkong tiap hari saya 5 karung. 5 kuintal ya? 5 karung. 5 karung. Itu kalau semua dari Lombok Utara? Ya, dari bahan singkongnya dari Lombok Utara. Terus ada juga ini saya lihat kerupuk apa istilahnya? Kerupuk kulit. Ya. Nah, bahannya tuh dari mana, kalau Pak? Kerupuk kulit kita beli dari Seganteng, itu sudah digoreng, kitanya yang membungkus saja, hanya mengupaknya saja, packingnya. Terus ada apa lagi? Ubi merah ya? Ubi ungu. Iya, ungu. Ya. Kalau ubi ungu kita beli di petani-petani yang ada di Lombok Barat ini, terutama di dusun-dusun tetangga kita kan. Kebanyakan di sini kan masih tanah persawahan. Nah, alhamdulillah petani-petani yang ada di sekitaran desa tetangga maupun dusun tetangga itu yang kita suruh menanamnya, lalu kemudian udah panen kita yang beli untuk anunya KPU khusus untuk KPU ungu. Halo. Kira 300. Tempe. Ambon ungu. Ambon ungu. 100 kerupuk kulit. 100. Saya Pak Azril dari dusun Mapak, angkat. Cuma yang kiriman deh sore. Halo. Pak Sapuan, yang ingin saya tanyakan sekarang, kira-kira apa kendala-kendala yang Pak Sapuan hadapi baik di produksi maupun di pemasaran, Pak? Kalau di produksi untuk saat sekarang ini, karena musim singkong ini dari Lombok Utara alhamdulillah sudah tidak ada, karena petani yang ada di Lombok Utara tetap dia menanam. Terkait dengan masalah pemasaran agak seret lah, dalam arti omset kita menurun karena diakibatkan pertama
karena ada COVID-19 itu, ya. ini yaitu corona. Dan yang kedua Anak-anak libur sekolah, anak sekolah itu kan libur. Nah itu yang membuat pemasaran kita agak menurun lah, omset kita. Tapi kan tidak habis sama sekali ya? Oh enggak. Jadi masih bisa produksi. Ya, tetap kita, alhamdulillah masih tetap kita produksi, tapi tidak seperti yang kemarin-kemarin itu sebelum COVID itu, Pak. Kira-kira berapa persen turunnya? Tidaklah yang lebih sekali kemarin pas bulan puasa itu baru sekali menurun drastis itu. Tapi setelah selesai puasa, alhamdulillah kita mulai langsung produksi. Nah sekarang ini kembali lagi menurun. Sudah mulai normal ya? Mulai normal, tapi udah mulai menurun lah juga sekarang. Artinya 90% bisa dicapai ya? Ya bisa. Karena diakibatkan karena tadi COVID-19 dan anak-anak libur sekolah. Pak Safwan, jadi apa harapan-harapan Pak Safwan kepada pemerintah terhadap UKM ini, Pak? Ya, harapan kita dalam arti untuk supaya kita bisa terbantu, baik itu dari peralatan, lebih-lebih memang kemarin pernah kita dibantu baik itu dari dinas perindak sama dinas ketahanan pangan. Kita pernah dibantu peralatan, contoh lah kompor sama wajan. Maunya kita untuk sekarang ini lagi untuk lebih diperhatikan, lebih-lebih dalam saat-saat sekarang ini kan rata-rata kita sebagai UKM ini di Lombok Barat terkena dengan COVID-19. Yang sebelumnya gempa juga ya? Pertama dulu gempa, nah sekarang COVID-19 yang boleh kita katakan semua UKM-UKM yang ada di Lombok Barat ini bisa kita katakan agak menurun lah omset kita, karena kan tidak kita diberikan keluar untuk istilahnya berjualan atau apa kan, dan juga sepi lah pembeli. Nah harapan kita juga mudah-mudahan di COVID-19 ini bisa cepat berakhir supaya perekonomian kita bisa pulih kembali. Kita kemarin dapat pinjaman dari PNM, Permodalan Madani Nasional, dapat pinjaman dari jumlahnya 45 juta. Harapan kami mudah-mudahan bisa ditambah setelah COVID-19 ini, bisa ditambah pinjaman kita supaya kita bisa lebih lebih banyak lagi produksi kita, supaya untuk pasar kita lebih luas lagi jangkauan kita lah. Itu harapan kami sebagai pemilik usaha keripik tempe Najimul Khair ini. Mudah-mudahan bisa tetap lancar untuk lebih leluas lagi jangkauan kita. Ya tapi jangan juga terlalu banyak Pak Hadi, karena bisa saja itu ada istilahnya di dalam perekonomian law of diminishing return. Jadi kalau terlalu banyak modal yang kita diberikan tetapi tidak digunakan, nanti malah tidak bagus itu. Jadi cukup 45 juta, nanti mungkin ditambah lagi sedikit demi sedikit sehingga perkembangannya bagus. Ya, karena kemarin kan masih 2 produksi saya, berarti masih keripik singkong sama keripik tempe, dan alhamdulillah dengan pinjaman yang 45 juta itu kita bisa mengembangkan produksi kita, dalam arti kita yang dulunya kita tidak produksi keripik-keripik yang lain, tapi sekarang alhamdulillah sudah kita dari hasil yang keuntungan 45 juta itu kita bisa mengembangkan ke usaha-usaha yang lain. Jadi sekarang Pak Hadi masih bisa mengembangkan ya
mengembangkan. Sekarang ada 4 jenis ya. Ya. Adanya singkong, kemudian keripik tempe, kemudian ada kerupuk, ubi ungu, ya. Mungkin nanti bisa ditambah lagi ya. Ya, Nah ini harapannya dengan apa namanya bisa menambah jenis-jenis apa barang yang diproduksi ya. ya. Lebih-lebih kan kalau camilan ini modelnya intinya harus lengkap, dia bervariasi dan bukan hanya monoton. Kan kita banyak sekali ada namanya pangsit, itu makanan ringan yang snack, ada namanya pangsit itu juga laris sekali itu dalam pasaran itu.